bagaimana hukum orang sholat pada saat dia bangkit dari rukuk, dia bersedekap kembali. Kemudian setelah itu langsung sujud. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa dia bersedekap sekali? Apa itu dalilnya? Hadis. Hadisnya apa? Setiap Nabi tegak bersedekap. Hadisnya umum. Setiap Nabi tegak bersedekap. Setiap Nabi tegak bersedekap. Ketika bangkit iktidal itu tegak apa duduk? Maka setiap tegak bersedekap. Itu dalil yang dia pakai. Maka orang yang bersedekap tak boleh diingkari. La yungkaru. Kalau ada kawan kita di sebelah, Sami Allahu liman hamidah, dia bersedekap, tak boleh diingkari. Dalil dia hadis umum. Asal tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap, tak boleh diingkari. Begitu juga kalau ada ketemu kawan tak bersedekap sama sekali. Itu mazhab Maliki. Allahu Akbar, tak bersedekap pun tak diingkari. Yang jadi masalah, orang Pekanbaru pergi ke Makkah, sebelah kiri Maliki, sebelah kanan bersedekap. Yang sebelah tak bersedekap, yang ini pula asal tegak bersedekap. Akhirnya dia pun begini-begini. Tapi kalau sudah dikaji fikih perbandingan mazhab, maka saya usulkan dari mulai Syawal ini ke Ramadan tahun depan, masjid Bapak kaji fikih perbandingan mazhab. Kajinya tak banyak-banyak. Malam ini dari maghrib ke isya, materi kita bersedekap, tapi tuntas. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, putus kaji. Jangan banyak-banyak dikaji. Ini sholat dari takbiratul ihram sampai salam, tapi tak putus. Kaji kita pendek saja tentang masalah dalil bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung saat Isra Mi'raj. Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu ngelamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Allazi ayyanal aina la yuqalu aillahu aina. Sebelum tempat ruang waktu itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan tempat. Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, maknanya bukan di atas. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu untuk apa Isra Mi'raj itu? Tengok ayatnya baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada dia ayatina, tanda-tanda kami. Tanda-tanda kebesaran kami. Allah tunjukkan kepada dia neraka. Allah tunjukkan surga. Allah tunjukkan azab. Allah tunjukkan macam-macam yang tak bisa dilihat mata. Yang selama ini disebut dengan sam'iyat, hanya didengar telinga, ditengok oleh Nabi SAW. Tak ada ayat mengatakan, ku buat Isra Mi'raj karena aku ingin menunjukkan mukaku kepada Muhammad SAW. Tidak. Allah tak perlu tempat kalau dia mau menampakkan dirinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah tak perlu momen kalau mau menjumpakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tak perlu tempat karena Allah tak bertempat. Allah maujud bila makan. Bukan Allah fi kulli makan. Ini pun jangan sampai kita terjebak pada tuduhan. Jangan kau ikut ceramah Somad itu. Somad mengatakan Allah di semua tempat. Tidak. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Apa kau katakan? Fa inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku bisa menjawab segala doa-doanya. Kalau dia panggil, aku bisa menyahut saking dekatnya. Maka diungkapkan oleh orang Nusantara dalam sebuah kalimat tentang hubungan kita dengan Allah. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Dekat dengan Allah tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan dalam lagu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Potongan dari lagu Bimbo. Ketika kita beribadah, banyak berzikir, banyak bersedekah, dekat dengan Allah. Ketika kita sakau, buat maksiat, berzina, maka jauh dari Allah. Maka kalau mau dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan dia ketika dia berzikir mengingat aku. Maka banyak-banyak ibadah. Ibadah itu ada 3. Pertama, ibadah badan.
Salat. Yang kedua ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Yang ketiga ibadah hati, ridha, tawakal, qanaah, sabar. Itu ibadah hati. 3 ibadah ini mesti kita laksanakan. Dimanapun ngaji, dengan ustadz siapapun tidak akan keluar dari 3. Pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Akidah itu keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang sorga, tentang neraka, tentang titian siratal mustaqim, tentang azab kubur. Itu akidah. Yang kedua, syariah. Syariah itu fikih, salat, zakat, puasa, haji, pinjam meminjam, utang, gadai, mudharabah, murabahah, bank Islam. Sedangkan akhlak itu adalah budi pekerti, sabar, ridha, tawakal, qanaah. Ada ustadz ceramah. Pengajian kita malam ini adalah tentang sabar. Kira-kira masuknya mana? Akhlak. Sabar itu akhlak. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Jelas? Malam ini pengajian kita tentang cara berwudu menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kemana masuknya? Syariah, halal, haram, makruh, mubah, batal, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Sedangkan sekarang kita sedang mengaji bagaimana pengawasan Allah. Walaupun kau dalam WC, kau sedang dikontrol oleh Allah. Mana pembahasannya? Akidah. Nah, mana yang lebih dulu? Akidah atau syariah? Akidah. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan salat. Wa yunfiquna mimma razaqnahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berzakat. Salat, zakat. Tapi baca ayat di awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Yang disembah ini siapa? Ghaib. Allahu Akbar. Yang mencatatnya siapa? Ghaib. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Balasannya surga. Ghaib. Maka orang yang tidak berakidah, ibadahnya diterima atau tidak? Tidak. Orang yang tidak berakidah, akhlaknya sopan, baik, diterima atau tidak? Tidak diterima. Oleh sebab itu, penting di antara yang 3. Akidah, syariah, akhlak. Di antara yang 3 ini, mana yang terpenting? Akidah. Nanti saya menyampaikan materi sampai jam 11. Dari jam 11 ke jam 12 tanya jawab, tulis di kertas. Sampai jam 12 tutup. Jam 12 ke jam 12.16 berwudu. Habis itu sholat zuhur berjamaah. Setelah itu baru acara makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jangan cerita makan, fokus dulu. Ini perlu saya jelaskan karena banyak di antara jamaah tidak jelas mau dibawa kemana hubungan ini. Maka saya jelaskan dari awal sampai jam 11, habis itu tanya jawab, habis itu berwudu. Tiba-tiba ada satu anak muda selesai pengajian dia pulang. Pas ditanya, kau nggak sholat? Yang penting akidah kita benar. Kira-kira orang ini benar tak akidahnya? Tidak. Karena bukti akidah benar pasti sholat, bukan somat. Pasti sholat. Maka tanamannya akidah, buahnya syariah. Buah daripada akidah yang benar, maka dia pasti akan bersyariah. Kalau ada orang katanya akidahnya benar, tapi nabungnya di bank konvensional, benar tak akidahnya? Tak benar. Maka dia syariahnya mesti benar. Beralihlah ke bank syariah. Udah selesai satu iklan. Sebetulnya mau hadir pengajian Ustaz Abdul Somad. Terus kok kamu nggak datang? Aku tadi udah datang, udah dekat tenda, aku lihat dia, aku langsung pulang. Daripada aku muntah di tenda. Aku sebetulnya mau sholat berjamaah ke masjid. Terus kamu kok nggak pernah ke masjid? Aku sudah ke masjid, aku lihat dia dari sana. Mendingan aku di rumah daripada hatiku kotor di masjid. Saya baik sama dia Pak Ustaz, tapi dia melukai hati saya.
Ngomongnya kasar? Enggak. Ngomongnya tajam? Enggak. Terus kamu kok sakit hati? Rumahnya baru. Yang paling menyakitkan lagi Pak Ustadz, mobilnya Pak. Yang membuat saya paling sakit lagi Pak Ustadz, bininya Pak. Kita doakan saja dengan mobilnya baru dibawa pengajian. Kita doakan saja dengan rumahnya yang baru dia buat acara majelis maulid bersama para habaib sehingga rahmatnya sampai ke kita. Kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, walaka mislu. Kau dapat yang sama seperti doamu untuk saudaramu. Jadi doa untuk diri kita belum tentu makbul, tapi doa kita untuk saudara kita dijamin makbul untuk dia dan untuk kita. Tapi hatiku belum bisa, Pak Ustaz. Saya kalau diuji lapar, sanggup puasa Senin Kamis. Saya kalau diuji sedekah, sanggup sedekah sak semen. Tapi kalau mendoakan dia Pak Ustaz, latihan. Caranya kapan? Nanti malam, bangun tengah malam, bayangkan wajahnya. Dah, bayangkan doakan dia. Ya Allah panjangkan. Memang pertama-pertama gigi kita rapat. Panjangkan umurnya ya Allah. Tapi lama-lama nanti Allah lembutkan. Hati ibu sudah bersih, betul. Pikiran bapak sudah bersih, betul. Jangan kotori dengan memikirkan kejahatannya. Tangan kita sudah bersih, lisan kita sudah bersih, mulut kita sudah bersih. Kenapa mesti kita kotori otak dan hati kita dengan perbuatan dia? Terlalu kotor hati dan pikiran bapak ibu untuk memikirkan kejahatan dia. Maka pikirkan yang baik, doakan yang baik. Jangan doanya, ya Allah kalau bisa matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan ini. Jangan. Khawatirnya dikirim Allah malaikat. Amin. Kata malaikat, kau duluan sebelum dia.